Wanita yang sedang hamil 6 bulan itu melahirkan cicak batu. Sang suami sangat senang karena bayinya cantik dan lucu. Membuatnya takut bahwa dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Memberi makan bayi pun terasa jijik, hingga sang suami pulang kerja. Bayi baru dapat dilepaskan di luar boks kayu, ibu-ibu yang datang untuk melihat bahkan tidak melihat. Saya hanya merasa bahwa gadis kecil ini sangat tidak biasa. Sampai sang suami mengambil gambar dia baru saja keluar dari rumah sakit. Dia baru saja menemukan bahwa bayi di atas adalah bayi yang tampak seperti manusia. Tapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya, yang bisa dia lihat hanyalah putrinya adalah kadal batu. Tanpa daya membungkus bayi itu dan membawanya keluar. Dia tiba-tiba merasa kagum pada anak-anak biasa itu. Temui wajah pujian gadis cantik. Dia juga benci yang mendorong gerobak langsung pergi. Persis seperti itu, anak itu dibesarkan berusia 2 tahun. Masih khawatir wujud kadal gadis itu akan ketahuan oleh orang lain. Dia tidak bisa menyingkirkan dokumen di dalam hatinya. Melihat putrinya yang mencintai kadal dengan ekspresi polos di depan matanya, tarik bayinya ke tepi danau. Sang suami melihat ibu dan anak yang harmonis seperti itu dalam hatinya agak terhibur. Tapi sedetik kemudian dia merasakan ada yang tidak beres. Ulurkan tangan Anda ke arah putri Anda. 2 tangan mengalung di lehernya. Menelepon ibu dengan kesal, tanpa protes. Segera melunak, memeluk erat, cemberut tetapi meminta maaf menggendong anak itu dan menangis. Sampai sang suami berlari, dia melepaskan anaknya yang lemah, memastikan bahwa dia masih aman. Ayah yang patah hati mencium kening gadis kecil itu, dan pada saat yang sama mulai mengkritik tindakan gila istrinya. Saya benar-benar tidak dapat menerima bayi ini. Memandangnya seperti itu, suami yang patah hati tetapi memeluknya, berharap keluarga mereka dapat mengatasi kesulitan langsung ini bersama-sama. Tapi ketika dia melihat putrinya lagi, sosok kadal jelek itu tetap saja membuatnya merasa jijik dan mual. Hingga putri kedua yang bernama lahir, hanya membuatnya mengungkapkan senyum langka. Ini juga satu-satunya hatinya yang berharga. Tapi begitu dia melihat wajah putri sulungnya, dia merasa jijik dan tiba-tiba marah. Bahkan menyentuh adiknya pun dilarang. Benar-benar tidak tertarik pada perasaan tidak bersalah dan dendam. 4 tahun kemudian, lancar masuk sekolah dasar. Foto bersama ibu juga tak bisa menahan senyum. Ini meragukan apakah saya dilahirkan oleh ibu saya atau tidak. Tidak sampai dia tidak sengaja mendengar hati ibunya bahwa dia tahu dia adalah kadal. Jadi dia bersembunyi di bawah selimut dengan curiga, ketika dia membuka dokumen tentang gambar yang berhubungan dengan kadal. Sesaat, takut sampai shock, dia berteriak keras, pingsan di tanah. Tidak mudah untuk bangun, dan segera bertanya kepada ayahnya apakah dia terlihat seperti cicak atau tidak. Karena untuk menghilangkan keraguan putrinya, sang ayah mengeluarkan cermin. Kamu adalah gadis kecil yang cantik, gadis yang membuatku merasa sangat bangga. Dengan cemas melihat ke cermin, baru tahu kalau aku kadal. Gadis kecil itu ketakutan setengah mati. Saya merasa lebih kasihan pada ibu saya, mengingatkan saya pada jilbab favorit ibu saya. Gadis kecil itu mengeluarkan uang yang telah dia simpan selama bertahun-tahun. Saya ingin datang diam-diam untuk membeli selendang sebagai hadiah ulang tahun untuk ibu saya. Tapi lihat saja harga mahal ini. Gadis kecil itu hanya harus sedih dan menghitung uangnya lagi. Hingga pemilik toko berbaik hati untuk menurunkan harganya. Gadis kecil itu baru saja membeli syal yang diinginkannya. Tetapi ketika dia dengan senang hati memberikannya kepada ibunya, dia dikritik karena dia tidak memiliki mata estetika untuk benda ini, yang tidak bisa dipakai di luar. Bahkan gambar yang digambar seorang gadis kecil pun tidak ada. Sang ibu dengan dingin mengusir gadis itu. Malu aku tidak tahan lagi. Saya tidak terlalu menyukai putri saya hanya menyukai saudara perempuan saya. Karena adik saya masih kecil sekarang, saya pasti berharap untuk tidak memiliki anak seperti Anda. Karena Anda adalah cicak, ibu datang dan memukulnya dengan tamparan. Melarangnya untuk membicarakannya. Luka di pipi gadis kecil, patah hati abis, ingin membuang hadiah ulang tahun ibunya. Tetapi tidak berperasaan, gadis itu patah hati, menangis, gemetar ke dalam air. Mungkin kepergiannya bisa ditukar dengan kebahagiaan seluruh keluarga.
Tepat ketika air sungai secara bertahap mencapai bahunya, anak laki-laki yang datang untuk menyelamatkan itu begitu mencela dirinya sendiri sehingga dia hidup sampai usia 16 tahun. Di rumah, mereka tidak berani menatap langsung ibu mereka, karena dia masih cicak di mata ibunya. Bahkan di sekolah pun tidak ada rasa keberadaan. Hanya sembarangan menabrak pilar. Baru bisa menarik perhatian orang lain. Juga harus menanggung intimidasi dan ejekan dari teman sekelas. Dan adik laki-laki yang imut dan cerdas menerimanya cinta dari banyak teman sekelas. Dia mengundang sekelompok teman ke rumahnya untuk makan malam. Perawatan yang mengurangi gaji dan sarapan. Tetapi melihat di antara mereka adalah objek yang diam-diam saya sukai. Segera, itu jatuh ke tanah. Dia dengan cepat mengeluarkan kain itu. Sekali lagi, dia dimarahi oleh saudara perempuannya. Sang ibu melihat pikirannya dan terus terang mengatakan kepada suaminya bahwa dia tidak bisa mencintai. Dia patah hati sendirian di tengah hujan dan menangis. Secara kebetulan bertemu dengan orang yang dia sukai secara rahasia membantunya dengan payung. Tapi melihat bentuk kadalnya melalui kaca, mengabaikan hujan dan angin, dia panik dan melarikan diri. Tidak mudah untuk lulus ujian kelulusan sekolah menengah dan wawancara. Tapi ibunya tidak mengizinkannya untuk kuliah. Atas nama mencintai dan melindungi putrinya, dia tidak ingin putrinya menderita kerugian apapun. Penolakan suaminya yang berulang kali tidak mengubah keputusannya. Karena tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Anda hanya dapat melihat penampilan putrinya sebagai kadal. Hanya ada pemahaman di dalam hati. Di bawah kenyamanan ayahnya, dia juga merasa agak terhibur melihat ibunya patah hati seperti itu. Sebagai orang yang mengerti, dia mengerti dan bersimpati dengan ibunya. Hari demi hari, dia memutuskan untuk mendengarkan keinginan ibunya, tetapi berubah pikiran. Keputusan itu tidak lagi mengganggu ujian masuk universitas. Karena itu, aku senang, dia akhirnya bisa kuliah di universitas yang sama dengan orang yang diam-diam dia sukai. Senang saja menemukan teman untuk bepergian bersama. Dalam perjalanan, mereka bertemu Sen dan dengan senang hati naik ke perahu untuk berbicara. Tapi lihat saja siluet kadal di dalam air. Segera mencela diri sendiri dan bersembunyi. Namun mendapat hadiah dari Sen. Tepat pada waktunya untuk masuk ke dalam mobil. Dia baru saja menemukan bahwa hadiah itu tidak dapat ditemukan. Lebih baik ketinggalan bus dan menemukan hadiah itu lagi. Sen khawatir jadi dia juga tinggal bersamanya. Ketika adik perempuan itu mendengar tentang ini, dia langsung menjadi cemburu. Kemarahan berlari pulang untuk melapor kepada orang tuanya, tetapi buru-buru mencari sepanjang malam. Kelelahan membuatnya tertidur di kursi. Tanpa diduga, Sen diam-diam menciumnya. Apalagi membawanya pulang. Orang tuanya sangat kecewa dengan tindakannya sepanjang malam. Adik perempuan itu bahkan lebih marah dan tidak bisa tenang. Bahkan karena cemburu, kebencian terhadap mobil itu merobek pakaiannya di hadapan interogasi ibunya. Dia mengakui bahwa dia menyukai Lotus secara diam-diam. Apakah Anda selalu berpikir bahwa saya tahu di mana saya berada? Bagaimana saya harus tahu siapa saya? Itu sebabnya ibu saya mengizinkan saya untuk kuliah. Jadi saya sama sekali tidak tahu apa-apa. Sang ibu mengambil cermin di sebelahnya, memaksanya untuk melihat seperti apa dia pada akhirnya. Apa menurutmu orang sepertimu bisa bahagia? Tidak, itu tidak mungkin. Di bawah asuhan ibunya, semakin cemas. Di kelas biologi, ketika dia melihat gambar cicak, dia takut wajahnya akan berubah warna. Teman sekelasnya tertarik untuk bertanya, gugup, dan tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan ketika dia pingsan pada saat itu, ibu yang mendengarnya juga merasa merinding memikirkannya. Melihat putri cicaknya terbaring di tempat tidur, bercampur dengan banyak emosi rumit di hatinya. Saat ini Sen datang berkunjung ke rumahnya, menanyakan keadaan ibu, langsung menjawab, dan menjelaskan bahwa dia tidak mengizinkannya untuk mendekati putri sulungnya. Itu tidak mudah tetapi angin menenangkan laut. Sang ibu menemukan bahwa penampilan cicak sekarang bahkan lebih buruk dari sebelumnya, dan buru-buru ingin pergi ke pertandingan Sen, mengabaikan pencegahan giliran ibunya untuk pergi. Menonton adegan yang sangat berlawanan lagi.
Ibu paling cantik dalam sejarah yang menemukan cintanya adalah kadal jelek. Untuk sesaat, dia ketakutan, memegangi pipinya dan berteriak tanpa henti. Pingsan di toilet. Tetapi ketika dia bangun, dia meletakkan semuanya di kepala putrinya. Melihat wajah kadal yang familiar itu, dia segera merasa jijik dan berbalik. Perintahkan putrimu menghilang dari matamu. Semua hal ini dibuat oleh saya. Semua karena anak, tapi ibu tidak normal. Dia juga mengolok-olok putrinya yang tidak tahu identitasnya. Hanya seekor kadal betina yang memikirkan cinta sepanjang waktu. Bertekad untuk tidak memberikan kepada putrinya. Dia bahkan ingin mengusirnya dari rumah. Sampai putri bungsu datang berkunjung. Dia dengan lembut mengambil tangannya. Katakan pada diri sendiri bahwa tidak apa-apa. Masih merawat dan memeluk putri bungsu dalam dekapannya. Adegan model wanita ini sangat memilukan hingga menyakitkan. Dia hanya berbalik seperti orang asing dan pergi. Aku duduk di sana sendirian dan menangis. Lihatlah bentuk kadal Anda di cermin. Dia tidak tahu bagaimana menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi dia menjadi malaikat kecil orang lain. Saat menonton balapan tidak sejalan dan ingin menyerah, itu dukungan Anda dia berdiri. Satu kaki terkilir dan bergerak maju. Selesaikan mil terakhir. Keduanya juga memiliki hubungan dekat karena belajar bersama. Tapi adiknya sangat cemburu, diketahui bahwa dalam beberapa hari ini, dia ulang tahun. Dia pergi ke taman hiburan bersamanya, tapi ketika dia menoleh untuk melihat ke cermin di sampingnya, penampilan kadal itu terlihat jelas. Segera, mencela diri sendiri menolak undangan. Putus asa dan buru-buru pergi. Namun sang adik sengaja melapor ke ibunya. Bicaralah dengan mereka berdua yang sangat dekat dengan ibu mereka. Datang saja ke rumah. Segera menerima tamparan dari ibunya. Mengkritik dia diam-diam di sekolah hubungan cinta. Tapi menjadi kadal dia tidak pantas mendapatkan cinta. Di balik kemarahan itu ternyata nasib tidak memperhatikan permohonan putrinya. Buang saja ke tanah. Melihat hadiah yang rusak, hatiku juga hancur berkeping-keping. Terus-menerus mengatakan bahwa perilaku ibunya keterlaluan. Dia sangat menyukainya dan tidak bisa menekan bagian perasaannya ini. Bahkan hanya diam-diam menonton di samping sudah cukup untuk membuat Anda puas. Tetapi bahkan seorang ibu dengan permintaan sekecil itu ingin mengambilnya. Tatap muka dengan tangisan putrinya. Katakan saja satu kata, aku ingin menghapus air mata yang tak sedap dipandang. Segera dengan dingin meninggalkan ruangan, hanya menyisakan sakit hati di sana. Hari ini adalah hari ulang tahunnya dan datang ke rumahnya. Dia berbohong bahwa dia tidak di rumah. Adapun menerima hadiah ulang tahun dari Sen sendiri, dia berbalik dan membuangnya ke tempat sampah. Entah apa yang terjadi, aku hanya bisa keluar untuk mencari udara segar. Membayangkan dunia, mereka berdua dan Sen tidak sengaja terdorong ke dalam ruangan kaca. Lampu baru saja menyala. Bentuk kadal yang tak terhitung jumlahnya muncul di depannya. Dia ketakutan dan panik langsung bergegas menyelamatkannya. Tolong aku. Sang ayah segera mengeluarkan rekaman video saat dia berusia 8 tahun. Sang ibu terkejut mengetahuinya. Di atas layar adalah gadis normal. Tapi apa yang dia lihat sendiri adalah kadal. Iri dia merasa ragu dan patah hati dan meneteskan air mata. Sekali lagi membawa bias ke dalam permainan penuh. Kadal betina ini mengenakan pakaian pelayan berwarna pink. Dipaksa untuk belajar bagaimana tersenyum. Tapi objek pertama yang dia layani adalah orang yang dia sukai secara rahasia. Untuk sesaat, dia ragu-ragu untuk melepaskan tangannya. Segera melemparkan nampan berisi cangkir es krim ke wajah teman sekelas laki-laki lainnya. Dia buru-buru berlutut di tanah dan meminta maaf tanpa henti. Malu sampai-sampai hanya menyesal tidak bisa menemukan cara untuk turun. Setelah beberapa saat memarahi toko, dia bergegas mengambil pel. Hanya sembarangan memukul kursi. Jatuh di sana. Semakin marah pemiliknya, semakin marah dia. Sen juga diseret dari tempat ini. Bergegas untuk membersihkan di hati saya merasa tidak nyaman. Karena dia datang ke sini untuk bekerja paruh waktu atas nama saudara perempuannya. Sekarang dia telah jatuh ke dalam keadaan yang menyedihkan karena tidak bisa berkata-kata. Tahu dia bekerja lembur. Dia juga terus marah dan mengutuk. Tetapi didedikasikan untuk menemukan putrinya seorang tutor. Tak disangka-sangka nama ini adalah nama yang tidak bermoral. Janji untuk pergi berenang, sedikit gerakan untuk memakai mantel, tetapi tetap bekerja keras. Ibu diam-diam datang menemuinya. Penampilan kadal itu masih sejelas dan mencolok seperti sebelumnya. Segera merasa jijik dan buru-buru pergi. Sahabatnya datang untuk menghiburnya dengan sengaja. Melihat penampilan antusias bekerja. Dengan memujinya,
dia akhirnya belajar tersenyum. Jadi keluarkan cermin dari tas. Katakan padanya betapa indahnya senyumnya. Tapi tindakan ini membuatku takut. Terus-menerus menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan penolakannya. Butuh waktu lama untuk menenangkan diri secara bertahap. Memutar kepalanya, ternyata itu adiknya. Semakin dekat, saya menyadari bahwa orang ini ingin mengambil keuntungan dari saudaranya. Melindungi adiknya sebanyak yang dia bisa, dia mengambil minuman ringan dari samping. Dia marah dan bersiap untuk bertarung. Untungnya, sahabatnya juga memercikkan air padanya. Hanya menetralkan bahaya langsung. Namun sang adik hanya punya waktu 3 hari lagi untuk ujian. Sikap guru yang tidak bermoral membuat sang ibu semakin menyayangi adiknya. Aktif berdiri untuk membantu ulasan adiknya. Melalui ratusan kali pengajarannya yang cermat, sang adik masih tidak memperhatikan pelajarannya. Sampai kakak saya menunjukkan trik untuk memecahkan persamaan. Dia tertarik untuk belajar. Memikirkan bagaimana kakak perempuan saya membantu saya bekerja paruh waktu sambil belajar. Untuk pertama kalinya, dia merasa kasihan pada saudara perempuannya. Terlalu sibuk membuat Anda tertidur di kelas. Tidak peduli berapa banyak guru memanggilnya, dia tidak akan bangun. Di kelas, dia menjadikan dirinya bahan tertawaan. Untungnya, kerja kerasnya tidak sia-sia. Suster menguntungkan melalui kontes kompensasi. Tetapi saya menemukan bahwa saya memecat tutornya. Seketika marah, dia juga sedang dalam perjalanan untuk menemui tutornya sebelumnya. Dia mengatakan itu karena saudara perempuannya iri dengan popularitasnya. Hanya sengaja tidak membiarkan dia datang ke rumah untuk les. Kembali dan buka kaset ketika Anda masih kecil. Saya baru tahu bahwa saudara perempuan saya telah mencintai saya sejak kecil. Tanpa kata-kata, air mata langsung mengalir. Tetapi sang ibu berlari untuk memarahinya dan menamparnya, bahkan menyalahkannya karena dia sengaja ingin mengoreksi adiknya. Melihat itu juga terasa tidak adil bagi adiknya. Segera bawa barang yang dibuang ke tempat sampah dan berikan padanya untuk mengejar kebahagiaan yang menjadi miliknya. Juga dikritik bias ibu. Namun kata-kata kebenaran ini membuat sang ibu kehilangan kepercayaan diri untuk terus hidup. Hanya tersenyum pada Sen sekali, ditampar beberapa kali oleh ibunya yang marah, hanya karena di matanya dia hanya seekor cicak, tidak memenuhi syarat untuk jatuh cinta, menjadi orang yang diperlakukan paling buruk di keluarga. Hari itu karena ketinggalan bus, dia tidak pulang semalaman. Ayah yang selalu peduli padanya tidak mendengarkan penjelasannya. Dia sangat kecewa dengan putri ini. Saudara perempuannya salah paham. Kencan dengan seorang pria, dengan marah merobek pakaian saudara perempuannya. Sang ibu bahkan lebih keterlaluan, memaksanya untuk melihatnya di cermin, membiarkannya menerima kenyataan bahwa dia adalah kadal. Karena kuliah hari ini adalah tentang cicak. Semua teman sekelas mengatakan bahwa hewan ini sangat jelek. Merasa sesak napas, dia pingsan di tempat. Sen untuk mengunjungi sakit. Sang ibu bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi dan menawarinya teh. Beritahu Sen untuk menjauh, jangan biarkan dia mencintainya. Sen hanya bisa pergi dengan patah hati. Karena suasana hatinya yang buruk, dia berlari seperti orang gila di lapangan atletik. Sayangnya pergelangan kaki terkilir, bersembunyi di sudut melihat pemandangan ini. Dia khawatir dengan cedera Sen, melihat penampilan Sen yang ketakutan tiba-tiba berpikir, mungkin dia dipengaruhi oleh ibunya. Itu sebabnya saya menjadi sangat tidak aman, tidak terduga, sangat marah. Ketika saya marah, saya tiba-tiba menjadi sangat patuh. Sen merasa gadis ini sangat imut. Juga mengundangnya untuk bersorak untuk pertandingan final yang dia ikuti. Karena untuk mencegah gadis-gadis pergi ke final, sang ibu tiba-tiba menyarankan agar mereka bertiga berjalan-jalan bersama. Tapi ketika saya melihat kepala cicak, saya merasa sangat tidak nyaman dan tidak ingin pergi lagi. Selama pertandingan Sen melihat sekeliling untuk mencari sosoknya dan terus melihat jam. Pada akhirnya, kakek mengalahkan ketakutan ibunya. Pada sprint terakhir, tiba-tiba Sen jatuh. Jalankan dalam waktu. Dia melupakan rasa takutnya. Lupa mata orang-orang di sekitarnya yang memandangnya. Teratai bersorak keras untuk bangkit melanjutkan pertarungan.
Ibu hamil berusia 5 bulan melahirkan seekor cicak. 18 tahun kemudian, dia mendapati dirinya berubah menjadi kadal. Ketika dia bangun, dia melihat bentuk kadal dari putri sulungnya. Dia takut dan marah dan menyuruhnya keluar. Berpikir bahwa itu adalah kesalahan saudara perempuannya sehingga dia berubah menjadi kadal sekarang setelah dia kembali. Sang ibu tiba-tiba menjadi lembut dan memeluk putri kecilnya dalam pelukannya. Hanya bisa sakit melihat mereka berdua, karena ibunya tidak pernah mencintainya sebelumnya. Di matanya, dia hanyalah monster yang jelek dan menjijikkan. Dan putri kedua adalah harta karun. Sulit untuk mendapatkan sedikit kepercayaan diri. Juga dibawa pergi oleh ibunya, satu-satunya penghiburan adalah bahwa dia masih sangat peduli padanya setiap hari. Juga membantunya dengan pekerjaan rumah. Hubungan keduanya semakin membaik. Ini hampir ulang tahun Kusen mengundangnya pergi ke taman hiburan bersamanya. Dia telah menantikan hari ini untuk waktu yang lama. Jadi dia langsung setuju. Tetapi ketika dia melihat dirinya sebagai kadal di kaca, dia ingat apa yang dikatakan ibunya saat itu. Jika dia tahu kamu adalah kadal, pasti akan melarikan diri. Hanya harus dengan sepenuh hati menolak, putrinya pulang untuk memberitahu ibunya. Saudari itu pergi ke perpustakaan untuk tertawa dan berbicara dengan Sen, dan kehilangan muka untuk menghiburnya di lapangan atletik. Sang ibu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera masuk ke kamar untuk memberikan tamparan pada putri sulungnya. Sekali lagi, seseorang sepertimu tidak bisa mendapatkan cinta. Mengapa kamu tidak mau mendengarkan? Kemudian mengambil hadiah Sen dan memecahkannya di lantai. Ibu terlalu berlebihan. Ini terlalu banyak. Menangis pada ibunya. Dia tidak mengerti mengapa ibunya melakukan itu. Meskipun aku tahu aku kadal, tapi aku tidak punya pilihan karena aku sangat ingin melihatnya. Sang ibu bahkan tidak melihat putrinya untuk mengambilnya. Sen membawa hadiah ulang tahun untuk diberikan kepada neneknya tanpa melihat dan langsung membuangnya ke tempat sampah. Kebetulan kakaknya melewati tempat sampah dan menemukan hadiah ini. Karena dia masih marah pada Jaziner, dia menaruh hadiah itu di lacinya. Ayah memutar video itu ketika ibu berusia 7 tahun ketika dia bisa melihatnya dengan jelas. Ternyata lucu banget, bisa jadi karena penyesalan atau patah hati. Dia menangis dan menangis tanpa suara. Sangat putus asa saat ini. Dia panik dan melihat dirinya di cermin. Sang ibu menyuruh putrinya untuk melompat ke sungai bersamanya. Tanpa diduga dia setuju, tapi dia juga mengajukan permintaan. Ini ingin ibu memeluk dirinya sendiri untuk sekali. Tapi ketika dia menatapku, wajah kadal yang tidak bisa dia lakukan akhirnya hilang. Sang ibu baru memberitahu suaminya. Cerita dia meminta untuk melompat di jembatan. Akhirnya, sahabatnya ditemukan menyedihkan di jembatan. Dia lebih baik mati daripada mengikutimu pulang. Aku hanya harus membawanya pulang. Katakan padanya untuk memakai piyamanya. Merasa bahwa saya tidak pantas mendapatkan perhatian Miko. Miko tersenyum dan berkata bahwa pacar ini akan meminjamkannya padanya. Kemudian dia harus membayar untuk dirinya sendiri. Kalimat ini menjadi pengingat berkat kepedulian Miko dan ibunya. Rasakan kehangatan keluarga. Dia memutuskan untuk memberitahu Miko kebenaran tentang dirinya sendiri. Saya adalah seekor kadal. Kalimat ini ketika Anda mendengarnya juga akan terasa sangat absurd. Tapi dia bilang dia percaya pada kata-kata. Bagaimanapun juga, kami tetap berteman baik. Akhirnya melepaskan ikatan di hati. Bahkan kepala kadal terkadang sangat lucu. Hari itu, dia mengundang saya untuk pergi melihat laut. Tak disangka, Miko mengalami kecelakaan di tengah jalan. Teman baik Miko telah pergi untuk selamanya. Mengunci diri lagi. Dia tidak makan atau minum atau berbicara. Kunci diri Anda di kamar sepanjang hari. Pada titik ini, adik perempuan itu tidak bisa lagi melihat. Menyarankannya untuk pergi ke sekolah untuk memperbaiki suasana hatinya sedikit. Hari itu, pacarnya datang kepadanya dan memberinya surat yang dia tulis secara pribadi untuknya. Dalam surat itu dikatakan kepada pacarnya semua hal di antara dia dan bahkan mengatakan harapan bahwa akan ada kebahagiaan sejati. Setelah membaca surat itu, dia menangis dalam diam. Datang hari-hari membiarkan diri Anda pergi. Merasa sangat kasihan pada Miko. Dia memutuskan untuk membangkitkan semangatnya. Biarkan Miko melihat betapa bahagianya dia. Dia mencoba untuk bersikap baik kepada ibunya. Senyumnya lebih cerah. Sesekali ada saat ibu melihat kepala cicak. Surat pemberitahuan penerimaan universitas di AS. Dia mengumpulkan keberanian untuk mengatakan apakah Anda ingin pergi ke Amerika dengan saya. Pada saat yang sama mengaku padanya. Cinta menyukaimu, aku juga menyukaimu,
mereka berdua berbagi ciuman pertama mereka. Setelah berpikir beberapa saat, akhirnya memutuskan untuk memberitahu Sen bahwa dia adalah kadal. Tak disangka, begitu Sen mendengarnya, dia langsung menerimanya. Tanpa diduga, apa yang membuatnya merasa mencela diri sendiri selama 18 tahun. Padahal, itu hanya masalah kecil di mata orang lain. Sejak sang ibu mendengar bahwa dia akan pergi ke Amerika, dia merasa sangat frustrasi. Hari itu dia membuka buku harian yang ditulis suaminya ketika dia masih muda. Gambar di dalam tiba-tiba jatuh, dia mengambilnya dan melihatnya, tiba-tiba dia mengerti segalanya. Ternyata suaminya, seorang dokter hewan, telah menyelamatkan seekor cicak. Dan kadal ini adalah ibu dari putri kadal yang ingin menikahi dermawannya, jadi dia memohon kepada penyihir untuk mengubah dirinya menjadi manusia. Harga yang harus dibayar adalah hilangnya ingatan. Setelah identitas ditemukan, maka Anda harus meninggalkan dunia ini selamanya. Jadi saat pertama dia melihatnya, dia ingin membunuh putrinya. Ketika dia melihat ke cermin, dia melihat dirinya yang sebenarnya. Dia menyesali apa yang dia lakukan pada putrinya, memegang handuk hadiah. Kehilangan berjalan di jalan. Tiba-tiba dia melihat seorang siswa sekolah menengah yang sangat mirip. Sebuah mobil yang melaju cepat hendak menabraknya. Putri kadal meninggalkan dunia ini begitu saja. Ketika dia naik ke pesawat, dia tiba-tiba mendapati dirinya berubah menjadi manusia. Dia sepertinya memiliki perasaan bahwa sesuatu terjadi pada ibunya. Ketika dia sampai di rumah, dia hanya menemukan mayat ibunya yang dingin. Lepaskan selendang yang menutupi kepala ibumu. Terkejut mengetahui ibu saya juga cicak. Keluarga 3 orang itu membawa abu ibunya ke laut.